Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arlina Adiati, peserta Latsar CPNS Kementerian PUPR Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana pelaksanaan Latsar hari ketiga di agenda Learning Journal. Di hari ketiga ini, pembelajaran dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran asinkronus melalui modul dan video yang telah diberikan, sedangkan pembelajaran sinkronus dilanjutkan dengan telekonferensi via Zoom meeting bersama dengan pembina kelompok kami, yaitu Bapak Taufik Wijoyono. Kegiatan asinkronus di hari ketiga meliputi 1. Membuat analisa isu instansi di Kementerian PUPR, 2. Membuat upaya peningkatan kesiapsiagaan bela negara PNS, dan yang ketiga, membuat finalisasi draft rencana aksi bela negara. Pada kegiatan pembelajaran sinkronus di hari ketiga, kami melakukan beberapa kegiatan diantaranya yaitu 1. Melakukan review tugas, yaitu review tugas yang telah diberikan selama pembelajaran mandiri. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan pada setiap pembahasan review materi. Yang ketiga, yaitu pematangan materi terhadap agenda pertama, di mana pembina memberikan ulasan selama kegiatan agenda pertama yang berlangsung, sehingga didapatkan pematangan terhadap materi-materi yang telah diberikan. Pada hasil review video visualisasi negara yang telah kami upload di YouTube channel kami, didapatkan beberapa poin penting bahwa setiap narasi di dalam video itu dapat menjelaskan maksud dan tujuan dalam video itu sendiri, sehingga terdapat kesinambungan antar bagian. Kemudian video visualisasi kami menggambarkan wujud rasa bangga kami menjadi insan PUPR dan menjadi warga negara Indonesia. Dalam review tugas isu strategis dengan tema penyebaran COVID-19 yang telah kami lakukan, didapatkan poin-poin penting bahwa perlunya menstrukturkan pikiran melalui identifikasi isu, analisa tapisan isu dengan metode AKPK, kemudian metode analisa isu melalui analisa penyebaran COVID-19 dengan diagram fishbone, didapatkan beberapa dampak yang sekiranya terjadi, kemudian didapatkan rekomendasi yang paling baik untuk menangani penyebaran COVID-19. Selanjutnya, pada review tugas kelompok upaya kesiapsiagaan bela negara dengan menggunakan analisa SWOT, didapatkan hasil review bahwa upaya kesiapsiagaan bela negara memiliki artian agar setiap insan PUPR meminimalkan resiko dari adanya ancaman, gangguan, halangan, dan tantangan. Dan upaya-upaya strategis harus dapat menanggapi hasil analisa SWOT yang telah dilakukan. Selanjutnya, review terakhir pada kegiatan pembelajaran secara sinkronus yaitu rencana aksi bela negara, merupakan penjabaran kegiatan bela negara yang akan dilakukan di luar maupun di instansi tempat peserta Latsar CPNS bekerja. Di dalamnya terdapat indikator yang dapat dikembangkan dari isi modul yang telah diberikan. Kemudian, aksi masih dapat berkembang sejalan dengan kepekaan yang ada dalam pelaksanaan habituasi. Kemudian, tempat dan waktu perlu lebih spesifik lagi. Dalam hasil diskusi secara sinkronus didapatkan 3 poin penting, yaitu pertama, perlunya struktur pola berpikir yang mana di dalamnya terdiri dari identifikasi isu, analisa tapisan isu, metode analisa isu, dampak dan rekomendasi. Kemudian ada yang kedua, metode analisa isu, yaitu penggunaan metode sesuai kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Terus, upaya rekomendasi merupakan jawaban atas hasil analisa. Yang ketiga adalah upaya bela negara, di mana siap siaga bela negara dimulai dari diri sendiri, kemudian meluas ke kelompok dan instansi. Ini merupakan pendekatan individu. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan masyarakat adalah bagian dari bela negara itu sendiri.
Pada kegiatan laskar di hari ketiga ini, didapatkan poin penting dalam agenda pertama, yaitu pertama, bahwa nilai-nilai bela negara, analisa isu kontemporer, dan upaya kesiapsiagaan bela negara adalah bagian dari menjaga NKRI itu sendiri. Nah, untuk itulah PUPR sebagai pelayan infrastruktur publik harus menerapkan dasar-dasar bela negara pada masing-masing setiap individu. Karena apapun yang kita lakukan, jika untuk kebaikan masyarakat, merupakan bagian dari bela negara itu sendiri. Yang kedua adalah ASN memiliki fungsi sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan harus dapat berpikir kritis dan struktural dengan mengupayakan kebijakan atau terobosan yang sedikit namun berdampak yang sangat besar. Sampai di sini saja video untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.